Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar meskipun dengan keadaan yang sangat terbatas di masa pandemi ini. Dalam materi ini, Ibu akan menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, menjelaskan pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut. Yang pertama yaitu faktor iklim. Negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola angin yang berganti setengah tahun sekali, yaitu muson timur dan muson barat. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson disebut iklim muson. Selain iklim matahari dan muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Pergerakan lempeng yang bertumbukan akan mengakibatkan terjadinya bencana geologis, seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi transportasi. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Pesawat bukan lagi alat transportasi yang mahal. Setiap orang dapat menikmati layanan karena harganya yang terjangkau, cepat, dan nyaman. Kapal laut selain digunakan sebagai sarana transportasi, juga saat ini digunakan sebagai sarana wisata. Transportasi darat semakin banyak memberikan alternatif perjalanan. Kemudian teknologi komunikasi.
Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat, yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antara negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Apa yang menjadi alasan pemilik perusahaan memilih mendirikan perusahaan di lahan pertanian? Alasannya yang pertama yaitu pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Dan yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Selanjutnya, masalah apa yang akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri? Masalah yang akan timbul yang pertama yaitu lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air, maupun udara. Dan yang ketiga, konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Apa dampak negatif yang akan timbul dari konversi lahan pertanian menjadi permukiman? Dampak yang akan timbul yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.